Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fasbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya cintai, saya sayangi, Ketua Pengurus Yayasan Masjid Al-Wahyu beserta jajarannya, Pak Hendro Subiantoro, yang saya cintai, saya sayangi, Ketua Pengawas Yayasan Masjid Al-Wahyu beserta jajarannya, Pak Syahrudin Latif, dan yang sangat kami cintai, kami harapkan supportnya seluruh jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu Masjid Al-Wahyu tercinta. Berbahagia sekali pada malam hari ini saya bisa hadir di dalam acara yang sangat penting, sangat membahagiakan, yakni halal bihalal. Mengingat saya baru sampai dari Ponorogo jam 6:30 tadi, ya, khawatir terlambat karena harus mendampingi urusan khusus presiden bidang ekonomi kreatif di salah satu calon anggota kota kreatif jejaring UNESCO, yakni Ponorogo. Alhamdulillah bisa hadir tepat waktu. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sebagaimana yang disampaikan Pak Hendro tadi, kami sangat membutuhkan forum ini. Pertama, untuk saling memaafkan dengan Bapak Ibu sekalian, dan atas nama pribadi serta jajaran pembina, pengawas dan pengurus Yayasan Masjid Al-Wahyu, saya menyampaikan taqabbalallah minna wa minkum, taqabbal ya karim minal a'idin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Bapak Ibu rahimakumullah, di dalam Quran Surah An-Nisa, Allah berfirman cukup rinci, yang bisa menjadi bekal yang luar biasa untuk kita di dalam mengarungi hidup di dunia, sehingga sangat bermanfaat bagi bekal kita di akhirat kelak. Allah berfirman di dalam ayat tersebut, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan hendaklah kalian menghamba, beribadah hanya kepada Allah. Dan yang menarik, ayat itu dilanjutkan oleh Allah, wala tusyriku bihi syai'an.
Sebenarnya kalau disampaikan fi'lun amr, kata kerja perintah tersebut, dengan wa'budullaha saja, kita bisa memahami. Dan hendaklah kalian menghamba hanya kepada Allah. Tetapi yang menarik, ayat ini dilanjutkan oleh Allah dengan wala tusyriku bihi syai'a. Seolah-olah menegaskan kalimat yang pertama tadi. Dan hendaklah kalian jangan mempersekutukannya dengan apapun, dengan siapapun. Tidak menyandingnya dengan apapun, dengan siapapun dalam bab ibadah, dalam bab menghamba. Sungguh dosanya tak terampuni kalau kita melakukannya. Na'udzubillah min dzalik. Kula panjenengan karena hidup di dunia ini bersosial, waktu kita di kantor, waktu kita berbisnis, mungkin kita memandang sesuatu yang tidak baik untuk kita pandang. Tapi insya Allah dengan wudhu, ketika kita tidak melaksanakan sholat apapun, itu terhapus. Tetapi ketika kita melakukan dosa syirik, mempersekutukannya dengan apapun dan siapapun, itu tidak terampuni kecuali kita taubatan nasuha, dan itu sangat berat. Taubatan nasuha tidak mudah sama sekali. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala membuka kalimat ini dengan hablum minallah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, iman billah, iman kepadanya, al-imanul jazim, iman yang mendalam hanya kepadanya. Ayat-ayat selanjutnya semuanya terkait dengan hablum minallah. Seolah-olah menyampaikan bahwa kalau iman kita mendalam, al-imanul jazim billah, wujudnya adalah kita kuat sekali, mesra sekali hablum minannasnya. Terkait dengan hablum minannas itu dibuka oleh Allah, wabil walidaini ihsana. Dan hendaklah kalian terhadap kedua orang tua kalian berbuat sebaik mungkin, yang terbaik. Saya alhamdulillah masih punya ibu kandung, dan alhamdulillah pada malam hari ini ikut hadir. Saya juga masih punya ibu mertua yang semuanya sangat-sangat berharga bagi kita dalam melaksanakan ayat ini. Kita berikan yang terbaik kepada ayahanda, kepada ibunda, terutama saat beliau masih hidup, semampu kita yang terbaik. Yang sudah wafat kita doakan setiap kali kita usai sholat fardu, karena doa anak soleh, doa orang soleh solih sangat-sangat dibutuhkan oleh orang tua mereka, orang tua kula panjenengan, saat mereka berdua sudah wafat. Maka berbahagialah bapak ibu yang punya anak banyak dan soleh, solehah semuanya. Misalkan anaknya 6, soleh semua, berdoa untuk ayahanda ibundanya. Maksud saya satu nggak ada yang dikabulkan. Kemudian yang kedua yang disampaikan oleh Allah, wabil walidaini ihsana wal yatama wabidil kurba wal yatama wal masakin. Yang kedua,
karib kerabat terdekat. Setelah ayahanda ibunda, karib kerabat terdekat kita itu yang harus mendapatkan perbuatan terbaik yang kita mampu. Sinten menika? Ya, saudara-saudara kandung kita. Pak D, Bude, Pak Lek, Bule. Saudara dari ayah dan ibu kita. Saudara yang terdekat. Karib kerabat terdekat. Wal yatama, dan anak-anak yatim. Alhamdulillah di lingkungan kita ini ada GRE, sehingga kita dalam memanifestasikan ayat ini itu tidak perlu jauh-jauh. Di Jambangan juga ada panti asuhan Muhammadiyah. Tidak usah jauh-jauh kita. Wal masakin, dan orang-orang miskin membutuhkan amal terbaik kita. Di lingkup Kelurahan Pagesangan, kelurahan kami, dari 4 RW itu gramisnya menurut sosialisasi Kampung Madani kemarin ada 589 orang. Tapi menurut para ketua RW, waktu kita data untuk pembagian zakat fitrah, itu ada 197 orang. Karena itu zakat fitrah dan zakat mal bapak ibu kemarin kita salurkan ke sana, ke warga yang masuk kategori gamis, keluarga miskin. Selain di Dukuh Menanggar Gang 8. Dan juga mungkin di kelurahan Gayungan yang lain ya. Lalu kalau nggak keliru panti asuhan ya, panti asuhan di Bani Yakub. Jadi alhamdulillah sudah cemepak itu tempat-tempat bagi kita untuk mewujudkan, merealisasikan ayat ini. Wabil walidaini ihsana wabidil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba, tetangga terdekat. Apalagi kalau tetangga dekat kita ini juga jamaah di Al-Mahdi. Wal jaril junub, juga tetangga yang jauh, tonggo tapi aduh. Ketika mereka membutuhkan, maka kepada mereka konteksnya sama. Wabil walidaini ihsana, ihsanan. Cuman diposisikan Allah setelah tadi karib kerabat, anak yatim, orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, dirinci Pak. Wasohibi bil jambi, teman sejawat, kolega kita. Tidak menutup kemungkinan di kondisi perekonomian yang seperti ini ada teman sejawat kita yang tidak beruntung, yang kurang beruntung. Kata Ustaz Jazir, karena itu bagaimana caranya pengurus, pengawas, pembina bisa mengetahui kondisi masing-masing jamaah Masjid Al-Wahyu. Jangan sampai ada yang kesusahan kita nggak tahu, tahu saja enggak. Bagaimana mau bantu? Nah ini tugas beratnya Pak Mehdi dan kawan-kawan Abid Sosial. Kemudian wabnis sabil, dan orang-orang yang sedang dalam fisabilillah.
ulama jumhur menafsirkan bahwa Bani Sabil di sini orang-orang yang sedang jihad fisabilillah. Jihad dalam konteks seperti Palestina, perang Gaza, mempertahankan Masjidil Aqsa, ataupun saat mereka menuntut ilmu. Biasanya Ramadan itu Pak Hendro dapat banyak tamu. Pak Kabid Umum, Pak Pram Mendidau, itu banyak tamu, ya, tamu dadaan. Mungkin di kanan kiri kita ada adik-adik mahasiswa-mahasiswi yang sedang kos. Itu termasuk Bani Sabil. Wa ma malakat aimanukum. Nah, ini alhamdulillah ibu-ibu sudah membina bidang muslimat, baik waktu di eranya Bu Nani maupun sekarang di eranya Bu Sobit. ART, saudari-saudari kita ART. Wa ma malakat aimanukum, termasuk dalam ayat ini. Ya, dan tiap bulan sekali ada pengajian untuk mereka, lalu ada santunan. Jadi alhamdulillah sudah cemepak. Nah, tinggal kita tingkatkan melalui Masjid Al-Wahyu ini, ya, lewat perantara Masjid Al-Wahyu ini, kita tingkatkan level ihsanan kita terhadap orang-orang yang disebutkan sekali lagi secara detail oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam waktu melakukan keihsanan tadi, kebaikan yang semampu kita tadi, yang terbaik yang kita bisa tadi, kita melakukannya dengan rendah hati, dengan tawadhu. Kita memberi dengan jalan yang membuat penerima manfaat itu bahagia, tidak merasa malang, tetapi merasa bahagia karena caranya betul, caranya benar. Mengingat apa? Ayat ini ditutup oleh Allah, innallaha la yuhibbu, sesungguhnya Allah tidak mencintai, tidak menyukai man, orang-orang kana mukhtalan fakhur, yang sombong dan membangga-banggakan dirinya. Rahasianya itu. Jadi kita melakukan ihsanan tadi, kebaikan yang terbaik tadi, yang kita bisa mampu, yang kita bisa lakukan dengan tawadhu, dengan rendah hati. Mengingat Allah tidak menyukai sama sekali orang yang sombong dan membangga-banggakan dirinya. Untuk itu sekali lagi kami mohon bantuan support daripada para jemaah semuanya, agar kita bersama bisa melakukan, bisa melaksanakan, bisa mengimplementasikan ayat-ayat Al-Quran, hadis Rasulullah tentang kebajikan, salah satunya di surah An-Nisa ayat 36 ini. Amin Allahumma amin. Dan yang terakhir, kami ucapkan jazakumullah khairan kepada ketua pengurus dan jajarannya, ketua pengawas dan jajarannya, terutama bapak-bapak anggota pembina yang alhamdulillah dengan bantuan beliau-beliau ini kita bisa menyelenggarakan acara halal bihalal Al-Wahyu Mendengar. Untuk itu setelah kita makan malam bersama, karena saya sudah kaliren Pak dari Ponorogo soalnya, kami berharap Bapak Ibu sekalian berkenan kembali lagi di forum ini untuk menyampaikan saran, masukan, unek-unek apapun. Nah, mohon izin kami nanti hanya mendengar, menampung,
guna kemudian menjadi bahan untuk musyawarah baik di pengurus maupun kami di pengawas dan pembina. Mudah-mudahan dengan masukan saran dari Bapak Ibu sekalian, khidmat kami sebagai takmir Masjid Al-Wahyu bisa lebih baik untuk kedepannya. Jazakumullah khairan walakum minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.